Pemirsa, kita lihat kembali siapa sebenarnya sosok Indra Kents, terpidana kasus penipuan binary option Binomo. Awalnya dikenal sebagai Crazy Rich asal Medan karena kerap pamerkan gaya hidup mewah di akun media sosialnya. Nah, ini pada tanggal 10 Februari 2022 ada 8 orang yang melaporkan Indra Kents ini yang juga merupakan influencer, YouTuber kepada pihak kepolisian. Indra Kents kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Februari 2022. Nah, ini kita lihat juga pasal berlapis yang dijerat tindak pidana pencucian uang. Kemudian 24 Februari 2022 pasal yang disangkakan. Anda bisa melihat sendiri di layar kaca begitu banyak. Kemudian kita juga akan melihat perjalanan kasus ini. Pada Maret 2022 polisi menyita 1 unit mobil Tesla, Ferrari, kemudian juga rumah dari Indra Kents. Nah, 5 Oktober Indra Kents dituntut 15 tahun penjara, denda 10 miliar rupiah. Jaksa juga minta barang bukti dikembalikan kepada korban melalui paguyuban trader Indonesia. Nah, itulah yang disuarakan oleh jaksa mewakili para korban sehingga diharapkan para korban ini juga bisa mendapat haknya kembali. Apa yang terjadi kemudian 15 November 2 hari lalu, hakim menjatuhkan vonisnya juga bahwa Anda bisa baca sendiri tadi. Kemudian 16 November JPU ajukan permohonan banding karena menganggap putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan kepada korban Binomo terkait aset Indra Kents yang dirampas oleh negara. Ada 2 permasalahan memang yang dikeluhkan mengenai jumlah vonis yang diberikan oleh majelis hakim. Kemudian yang kedua adalah kenapa bisa harta yang dimiliki oleh Indra Kents ini malah menjadi milik negara, tidak dikembalikan kepada para korban sesuai dengan yang diminta atau disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Untuk bisa membahas mengenai hal ini nanti kita akan dengarkan langsung apa yang dirasakan dan juga apa keinginan dari salah satu korban. Sudah bersama saya di studio Bapak Rizky Rusli yang hadir malam hari ini mewakili rekan-rekan korban lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum nanti kita dengarkan cerita Pak Rizky Rusli, saya juga akan menyapa narasumber lainnya sudah bergabung tentunya dengan kita via daring Ibu Yenti Ganarsih selaku pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti. Selamat malam Bu Yenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yenti, banyak sekali ini memang tanda tanya di benak korban, menanyakan kenapa kok bisa akhirnya menjadi milik negara. Tapi nanti sebelum Bu Yenti bisa menjelaskan dengan jelas tentunya bagaimana sebenarnya mengenai hal ini duduk perkaranya. Nah, Mas Rizky, bagaimana kemudian setelah mendengar vonis hakim seperti itu, apa yang dilakukan bersama rekan-rekan korban? Ya, yang pertama terima kasih sudah memanggil kami sebagai perwakilan korban yang saat ini sedang trauma dan tidak menerima hasil putusan hakim kemarin. Karena kenapa? Sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Baik. Hasilnya. Jaksa penuntut umum menuntut Indra Kusuma dengan kasus tindak pidana pencucian uang, berita bohong, sehingga membuat konsumennya rugi. Betul. Akan tetapi hakim memutuskan korban ini adalah korban judi. Itu tidak ada yang masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Tapi tiba-tiba hakim menyampaikan bahwasanya harta sitaan itu dirampas oleh negara. Itu yang membuat korban hancur di sana. Korban saya sendiri menyaksikan ketika putusan hakim tidak sesuai dari jaksa penuntut umum, harta yang disita itu dikembalikan ke korban, tapi hakim memutuskan dirampas oleh negara. Itu sangat tidak adil. Kenapa? Itu bukan hasil kerugian negara, bukan hasil korupsi, tapi itu adalah harta korban. Hasil korban berusaha, bekerja, menabung selama ini, bahkan ada terjerat sangkutan hutang. Saya sendiri tidak bisa pulang sampai saat ini. Kenapa? Karena saya menanggung hutang beban yang saya alami di sana yang cukup besar sehingga saya tidak bisa pulang. Permasalahan saya di kampung sekarang sangat kompleks. Saya dicap sebagai penipu, mafia, dan lain-lain. Padahal saya terjerat penipuan di sini. Kenapa? Karena ini
sangat-sangat membuat putusan hakim ini yang tidak adil. Tidak ada rasa keadilan untuk korban. Baik, Mas Rizky, nanti kita akan lanjutkan, tapi kita juga akan dengarkan, kita akan beri kesempatan juga selaku kuasa hukum ataupun juga pengacara dari Indra Kents, yaitu Pak Brian Praneda. Selamat malam, Pak Brian. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brian, mungkin juga bisa diberikan tanggapan bahwa jaksa penuntut umum ini kemudian melakukan upaya banding dan juga masih ada suara-suara korban yang kalau kita lihat kemarin saat vonis atau selesai vonis dibacakan mereka histeris, kemudian juga menangis mendengarkan vonis ini bahwa harta mereka tidak bisa dikembalikan menjadi milik mereka tapi menjadi milik negara. Pak Brian, ada tanggapan mengenai hal ini? Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi perlu disampaikan dalam hal ini ya, dari fakta persidangan yang sudah ada, itu tidak ditemukan satu ya dasar apapun bahwa yang mengaku para korban ini, saya memilih bahasa para trader, bukan para korban. Kenapa? Karena dalam fakta persidangan itu tidak ditemukan mereka masuk dalam link afiliatornya Indra Kesuma. Dan terakhir dapat dikonfirmasikan, kita berhasil membuka ya kembali link referral dari BIN partner dengan kita melakukan menghubungi customer service dari pihak BNM sendiri, Binomo sendiri, dan akhirnya kita bisa membuka akun link referral dan kita mencocokkan semua akun-akun yang notabene di sini mengaku para korban. Kita mencocokkan tidak ada satupun akun yang terdaftar atas di link referralnya Indra. Ini menjadi satu hal yang menarik. Pada saat persidangan kita sudah menyampaikan, silahkan apabila majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum untuk mengambil alih akun ini, untuk memverifikasi seluruh data-data yang mengaku menjadi satu korban. Seperti itu. Baik, Pak. Akan tetapi ternyata tidak ada satu realisasi dari jaksa penuntut umum dan hakim sendiri. Seperti itu. Baik Pak Brian. Bu Yanti, kami mohon mungkin bisa diberikan pencerahan mengenai hal ini. Tapi Bu Yanti, karena memang ada beberapa hal. Tapi sebelum jeda ini mungkin saya akan berangkat satu hal saja Bu Yanti. Bahwa hakim menyatakan Binomo sebagai judi. Kemudian atas dasar itu hakim menyebut para trader Binomo ini adalah pemain judi. Mengenai hal itu Bu Yanti, bagaimana tanggapannya? Ya, saya kemarin berbicara juga di beberapa media gitu ya. Kalau judi kan hasilnya putusannya juga tidak ada judi kan, berita bohong dan TPPU gitu ya. Jadi artinya apa? Sudah terjadi kejahatan asal dan kemudian ada TPPU-nya. Maka muncullah angka 10 tahun ya. Walaupun TPPU-nya harusnya 20, ancaman pasalnya 20 tahun tapi kemudian tuntut 15 tahun dan kemudian putusannya 10 tahun. Dan kemudian kalau ada judi, kalau nggak salah dalam pertimbangan itu adalah 303. 303 itu sudah dicabut juga gitu ya. Dan tidak ada 303, judinya kan tadi dikatakan akun. Kalau akun kan pastinya judinya judi IT gitu ya, bukan judi yang 303 atau 303 bis dari KUHP gitu. Ini juga apa ya, agak kok nggak cocok juga kalau tadi saya memang tidak mengikuti ya semuanya karena banyak kasus. Tetapi kalau memang tidak terbukti yang seperti disampaikan tadi kuasa hukum tadi, terus dari berita bohong dan TPPU, terus bagaimana ya ada korbannya malah diadili bahwa korban ini adalah pelaku judi, kan gitu ya? Iya. Nah, kan kenapa putusannya bukan putusan judi? Karena memang hakim di Indonesia ini terbelah juga. Apakah boleh hakim menggunakan pasal yang tidak didakwakan tetapi kemudian muncul di dalam uraian dari pembuktian? Ada yang mengatakan tidak boleh keluar dari pasal yang didakwakan dan kemudian dituntutkan. Itu kan ada memang terbelah. Tapi bagaimanapun juga tidak ada putusan tentang judinya. Tapi kenapa korban dikatakan penjudi? Itu kan agak aneh juga. Baik Bu Yanti. Sehingga itulah yang menjadikan dirampas oleh negara. Baik Bu Yanti, kita akan jeda sejenak. Bu Yanti, kita akan lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Bagaimana kemudian harta ini, padahal tadi sudah dikatakan oleh Mas Rizky bahwa ini milik para korban begitu, tapi bukan milik negara, tapi ternyata malah menjadi milik negara setelah vonis dijatuhkan. Nanti kita akan bahas dan juga dengarkan penjelasan Bu Yanti, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.